Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk informasi terkait dengan pembahasan honorar, pengangkatan honorar, seleksi P3K, seleksi CPNS, dan hal lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air, ini terutama kepada Bapak Ibu honorer tenaga teknis yang mana seleksi telah diselenggarakan pada tahun 2022 yang lalu, namun hasilnya 13% saja dari kuota yang telah ditetapkan yang lulus passing grade dan yang lainnya adalah gugur massal. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut, maka di sini ada satu informasi terkait dengan permintaan para honorer, demikian dengan masyarakat yang didukung oleh DPR RI yang ada hubungannya dengan reformulasi P3K Tenaga Teknis 2022. Nah, di sini disampaikan bahwa ada penjelasan dari Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, soal reformulasi P3K Teknis 2022. Jadi, honorer jangan kaget dengan hal ini. Nah, Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi terkait dengan reformulasi P3K tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah melalui Panselnas telah menyelenggarakan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tenaga teknis di tahun 2022, namun hasilnya dengan jujur dikatakan tidak memuaskan karena hambatannya adalah passing grade atau nilai ambang batas yang telah ditetapkan tidak dapat ditembus oleh honorer karena memang dianggap sangat terlalu tinggi. Maka suatu hal yang wajar kalau hasil kelulusannya hanya mencapai 13% dari kuota yang diharapkan. Nah, pertanyaan bagaimana dengan yang lainnya Bapak Ibu? Yang 87% lagi, ikuti terus informasi berikut. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara bukan hanya untuk penyelesaian honorer. Ingat Bapak Ibu ya, dengan tegas disampaikan oleh Menpan RB bahwa revisi Undang-Undang ASN bukan hanya untuk penyelesaian tenaga honorer, namun juga penyelesaian meliputi banyak hal terkait dengan P3K dan ASN. Menurut Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia, Aparatur Kementerian Pan RB, Abbas Bagia, fokus pemerintah bukan hanya untuk menuntaskan permasalahan honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN lainnya. Tentu di sini selalu disinggung honor kategori 2 dan honorer non kategori yang memang masa kerjanya sudah lama mengabdi. Penyelesaian tenaga honor non-ASN itu sebagian kecil saja. Kalau menurut saya, itu kan persoalan tuntutan honorer saja, kata Abbas Bagia di Jakarta pada hari Selasa, 1 Agustus 2023, baru saja 2 hari yang lalu Bapak Ibu. Nah, tentunya di sini ini jelas kepada kita bahwa dalam hal RUASN ini bukan hanya mengatur terkait dengan pengangkatan honorer, namun meliputi banyak hal yang ada hubungan dengan honorer, P3K, dan PNS. Dia mengungkapkan kadang-kadang seleksi ASN itu seperti orang bagi sembako. Kalau tidak kebagian, wajib dapat. Ini adalah satu hal
yang perlu menjadi bahan pemikiran bagi kita. Abah membandingkan saat dirinya melamar ke Astra. Kalau tidak lulus, ya selesai. Namun untuk seleksi ASN ini tuntutannya sangat luar biasa. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Ya, suatu hal yang wajar dan ini memang kita akui bahwa sebagian besar atau mayoritas masyarakat Indonesia selalu mengharapkan lowongan pekerjaan itu menjadi aparatur sipil negara. Karena ada pikiran yang mengatakan bahwa dengan status ASN, maka jaminan hidup ada dengan dana pensiunan setelah berhenti untuk bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Selain daripada itu, maka penghasilannya juga tetap. Demikian dengan karirnya, demikian juga dengan kesejahteraannya, dan hal lain yang ada hubungannya dengan ASN. Kemarin, Pak Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, menyampaikan isu reformulasi P3K Teknis 2022. Jadi sekarang ini banyak yang telepon, katanya banyak yang telepon saya, tanya kapan dong reformulasi. Mereka pingin jadi ASN, ungkap Abah Subagja. Abah mengungkapkan bahwa reformulasi itu sudah dirapatkan pemerintah, memikirkan kembali apa yang bisa dilakukan. Padahal sebenarnya pengolahan hasil seleksi P3K Teknis 2022 sudah proporsional dan telah berjalan dengan baik. Namun ujar Abah, inilah yang terjadi di Indonesia sehingga pemerintah harus akomodatif dalam memikirkan hal ini. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, ingat bahwa RUASN juga ya, uji publik RUASN Kemenpan RB menggandeng UNES, Universitas Negeri Makassar. Nah, jadi terkait dengan ini ya tentunya ada hal yang baru terkait dengan RUASN. Jadi problematika di ASN ini sangat luar biasa. Makanya kami ini sesungguhnya ingin menormalisasi sistem pengadaan ASN. Bukan sistem pengadaan, silahkan pelamar bertempur di situ, tuturnya. Lebih lanjut, dikatakan bahwa normalisasi sistem pengadaan aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil atau PNS, maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini, tertuang dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, atau tertuang dalam RUASN, di mana RUASN ini sudah menjamin karirnya, kesejahteraannya, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya kita akan bersabar ya untuk menunggu kepastian dan keputusan dari pemerintah terkait dengan pengesahan RUASN yang menyelamatkan honorer dari penghapusan per 28 November 2023. Demikian informasinya. Selamat bagi Bapak Ibu yang tercover dalam database BKN yang diprioritaskan pengangkatannya menjadi ASN sebagaimana yang telah diatur dalam revisi Undang-Undang ASN. Semoga cepat ketuk palu, semoga impian seluruh honorer bisa terwujud di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.